like to be Asik. everything you want. Hey girl. Let me talk to you. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Yan di channel TV Bang Yan. Hari ini rada capek sebenarnya, cuman kita harus semangat demi AdSense. Hari ini kita akan sudah kedatangan seorang tamu di podcast Bang Yan TV. Dia adalah Noella Sisterina. Hai. Noella, apa kabarnya Noella? Baik, puji Tuhan baik. Baik. Lagi Sehat. sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk sportcaster sama presenter. Oke. Mostly bawain bola dan olahraga lainnya. Oke. Iya. Bola, badminton. Bola, badminton, basket sempat bawain. Basket juga? Tapi nggak lama ya kalau basket. Sama yang kemarin baru aja bawain catur. Catur. Iya. Catur juga bisa dipresenterin ya. Bisa, sama olimpiade multi event, aku sering bawain multi event. Oke. Kayak ASEAN Games, olimpiade Tokyo kemarin Oke. bawain juga. Oke, tapi yang paling rame memang bola ya sama bola. badminton mungkin Sama ya. badminton ya. Oke. Noella ini dulu itu kita bicara dulu ya. Oke. Dulu itu member JKT48. Iya benar. Benar. Oke. Generasi keberapa? Generasi kedua. Generasi kedua. Itu berarti angkatannya bareng sama siapa ya? Satu angkatan setelah Melody, Nabilah dan lain-lain. Oke. Mungkin gampangnya gitu kali ya. Iya. Biar lebih gampang, karena bingung juga kalau bareng siapa. Kalau yang di gen aku mungkin jadi ya lebih gampang 1 tahun setelah Melody dan kawan-kawan. Ya, Nabila dan kawan-kawan itu. Oke. Kalau JKT itu terkenal mungkin ada sapaannya ya. Sapaan untuk viewers gitu ya. Oh iya, ada. Oke, bisa nggak disapa dulu teman-teman di Bang Yan TV? Aduh. Ini siapa sih yang ngasih tahu tentang Jiko Shoka ini? Aduh, kok tahu-tahuan nih Bang Yan? Tahu dari mana nih? Kita ada orang dalam di sini sih. Oh, ada ordal ya, ada ordal. Ordal. Ya. Aduh, malu banget lagi. Aduh. Soalnya Jiko Shoka itu apa ya, kalau didengar sekarang, dengar sendiri tuh agak geli sendiri gitu loh, karena agak narsis gitu. Karena dulu Jiko Shoka itu tuh sekali melihatku tersenyum gak bakal lupa, hai aku Noella gitu. Oh gitu. Jadi macem-macem, ada yang aku bagaikan kunang-kunang, macem-macem deh. Lucu-lucu gitu, ada yang selalu tertawa bagaikan gitu. Jadi kayak ceritanya signature. Oke. Masing-masing member beda-beda ya. Beda-beda semuanya, jadi kayak buat perkenalan gitu. Oke. Awalnya gimana sih bisa ikut JKT48 itu? Oke, awalnya aku ikut audisi. Enggak audisi sih. Jadi awalnya tuh aku sebenarnya ikut yang generasi pertama kan. Aku sebenarnya ikut audisi yang generasinya Melody dan lain-lain. Oke. Awalnya dibilang buat iklan salah satu brand minuman. Minuman Jepang. Tadinya dibilangnya buat gitu, jadi nggak bilang buat audisi idol group, enggak. Oh ya. Oke, akhirnya lolos lanjut sampai final, tapi di final tuh gugur. Jadi nggak masuk. Terus pas tahun kedua ditelepon sama salah satu staffnya untuk, kamu mau nggak ikutan lagi? Ya udah, aku nothing tulus aja ikutan. Terus ternyata masuk. Masuk. Ya udah gitu ceritanya. Jadi justru yang itu tuh ditelepon, diajak lagi, mau nggak ikutan? Ya udah, mau ikut, ternyata masuk. Oke. Berarti emang sempat ikutan di fase pertamanya ya, tahun pertamanya ya? Sempat ikut di Gen 1. Oke. Kalau JKT48 itu dia itu girl band kah? Idol group kah? Idol group. Jangan bilang girl band. Jangan bilang. Salah saya. Karena JKT48 adalah idol group. Karena idol group itu kan konsep ya, sistem gitu loh. Jadi emang nggak bisa dibilang girl band sih. Nggak bisa. Apa sih bedanya sih? Karena kan dia sebenarnya itu resmi dari Jepang kan, AKB48, ini JKT48 emang maksudnya, jadi bukan copycat, emang dibikin di Jakarta gitu. Jadi emang sistemnya tuh idol group gitu dengan bisa dibilang segala cabang nggak sih, cabang cabang Indonesia, franchise Indonesia bener. Ya udah, jadi dengan segala sistemnya, dengan segala peraturannya, ya menurut aku itu yang that's what makes it JKT48 sih. Oke, jadi dia itu idol group ya? Idol group beda sama dengan girl band gitu. Kenapa JKT48?
Kenapa JKT48? Karena waktu itu memang sejujurnya lagi banyak banget, lagi marak banget girl band dan lain-lain ya. Ya. Terus aku kebetulan tuh memang suka performing, suka nari, suka banget nari Oke. gitu. Jadi kan, aduh pengen banget deh girl band atau maksudnya nyanyi-nyanyi sambil nari gitu. Oke. Terus ya waktu itu memang ada kesempatannya di JKT48 dan ya udah aku masuk happy banget karena memang aku suka banget. Karena di JKT itu kalau nggak kuat juga sebenarnya pasti akan menyerah sendiri gitu loh. Jadi emang Susah harus ya? suka, emang harus suka. Emang harus Dan aku suka banget. Passionnya harus di sana. Iya. Oke. Susah ya masuknya? Masuknya susah-susah gampang mungkin ya, karena kan pakai audisi juga. Jadi ya susah-susah gampang sih ya, karena maksudnya persyaratan khususnya nggak ada, cuman ya gitu deh. Bingung Harus juga. bisa ngedance kah? Ya dites dance, dites nyanyi, dites. Cuman kayak teman-temanku tuh lucu-lucu. Bahkan ada yang suka, ada yang tulis di profilnya dia misalkan paskibra, disuruh paskibra gitu. Jadi nggak harus bisa nari, harus nyanyi karena kan di training. Oke, masuk JKT di tesnya paskibra Ya, malah karena ya? dia tulis di profilnya tuh paskibra Paskibra. gitu. Jadi dia disuruh paskibra. Iya. Orang tua gimana? Dukung waktu itu? Dukung sih, puji Tuhannya emang selalu dukung karena emang tahu aku sukanya emang dari dulu, dari kecil sukanya nari-nari, nyanyi-nyanyi, jadi didukung. Memang disupport full ya? Disupport. Disupport full. Iya. Nah, selama di JKT48 ini, Noella ini suka dukanya tuh apa? Suka dukanya waktu istirahatnya sangat-sangat sedikit. Di sekolah pastinya ngantuk terus karena kan sambil sekolah sambil JKT kan. Jadi emang waktunya tuh buat sekolah, kalau sekolah formal, maksudnya sekolah reguler gitu ya, nggak homeschooling, susah banget karena kegiatan kita sampai malam terus. Terus waktu istirahat tuh sedikit banget, apalagi dulu-dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu. Kalau dulu karena baru ada Gen 1, Gen 2, jadi kan jadwalnya bener-bener padet banget, jadwal latihan dan performnya padet banget. Jadi suka dukanya ya memang harus mengorbankan waktu istirahat ya, karena harus sekolah dan JKT. Oke, mengorbankan waktu istirahat itu ya. Iya. Tapi betah? Aku betah karena aku suka. Lagi-lagi aku bilang aku enjoy banget. Oke. Aku enjoy dengan kegiatannya. Oke. Benar gak sih rumornya kalau teman-teman yang ada di JKT48 ini nggak boleh punya pacar gitu? Benar, emang ada di aturannya, ada itu namanya Golden Rules. Golden Rules, Golden oke. Rules itu emang nggak boleh punya pacar. Nggak boleh punya pacar. Benar. Berarti berapa ada? Benar ada 48 ya berarti satu gen itu ya? Lebih. Oh nggak, satu gen itu waktu itu gen aku ada 32 di awal ya, tapi Oke. kan ada yang keluar. Jadi total sih nggak tahu kalau sekarang totalnya berapa, tapi waktu itu 70-an sih nyampe. Kalau sekarang sih udah sampai gen berapa ya? 10 kalau nggak salah. 10 kalau nggak salah. Udah sampai 10 ya? Mungkin mau buka yang 11 mungkin. Selalu ada mungkin tiap tahun ya? Tiap tahun ya. Oke. Kalau dibilang capek pasti ada capeknya, tapi karena passion Capek mungkin banget. Kalau bilang capek banget. capek banget ya. Tapi suka. Tapi suka, itu passionnya itu. Noella berapa lama bergabung di Aku 3 JKT? tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau misalkan 3 tahun itu setelah selesai, apa istilahnya itu? Graduate. Iya, graduate. Memang berhenti. Aku mengundurkan diri karena memang waktu itu kontrak udah habis juga ya. Jadi ya aku nggak lanjut gitu. Kontrak habis dan mengundurkan diri apa gimana ceritanya? Iya, kontrak habis. Jadi aku memilih untuk nggak lanjutin kontrak. Oh, untuk Jadi, tidak melanjutkan kontrak. Karena mau kuliah, udah lulus SMA, jadi kayak udah mau kuliah. Mau kuliah. Kuliah di mana, Noella? Di London School waktu itu. London School LSPR. Iya. Oke, yang di Di Sudirman. Sudirman. Iya. Oke. Ambil apa di sana? Ambil Maskom. Mass Communication. Oh, Mass Communication. Oke. Wota nih. Wota tuh sapaan untuk ini ya? Enggak sih, sebenarnya enggak. Sebenarnya mungkin aku koreksi sedikit ya. Oke, apa? Mungkin jangan dibilang Wota, bilangnya fans JKT48 aja. Karena setahu aku tuh kalau Wota tuh masih kurang kurang halus. Apa sih Wota tuh artinya apa sih? Saya nggak tahu nih beneran. Wota ya sebenarnya sih orang yang suka sama JKT48 ya, cuman setahu aku orang yang suka JKT48 itu lebih suka dipanggil, maksudnya disebut sebagai fans JKT48 daripada Wota. Wota. Ini mohon diperbaiki kalau salah, tapi setahu aku gitu. Oke. Jangan Wota. Nah, Nah, saya tuh sebenarnya sering ngelihat ya. Nggak tahu tapi JKT48 member berapa, gen berapa gitu saya nggak tahu. Itu ada tuh ketika JKT48 lagi manggung, ada tuh yang fans JKT tadi Iya. tuh
Dia tuh badannya keker, om-om. Oh ya gitu kan ya. Kalau nggak salah kan pernah Oi ada kan? oi gitu. Oi, kayak gitu. Iya, itu namanya ngechant, Gitu. benar. Itu apa? Ngechan. Takut nggak sih? Enggak sih ya. Nggak takut ya karena udah biasa dan maksudnya mereka di situ kan emang buat support kita ya. Mereka Iya, datang dan mereka tuh maksudnya kayak setia banget gitu kan, kemanapun show ada mereka gitu. Jadi ya enggak ya, nggak takut ya. Justru mungkin ya thank you ke mereka karena selalu ada. Jadi JKT selalu membawa selalu membawa hype yang cukup rame gitu. Oke. Pernah ada yang rese nggak? Ya mungkin kalau yang rese ada aja kali ya, cuman banyakan yang enggaknya lah. Banyakan yang enggaknya. Ya. Tapi ya itu, kalau framingnya di media ya, saya ngeliatnya itu, saya aja ngeliatin takut loh. Masa sih? Iya. Kenapa? Karena rame-rame gitu, cowok-cowok Ya, rame-rame. Ya seperti itu. Om-om. Ya om-om kayak lu. Lu masuk sini. Mau masuk. Bantuin Sebagai gua. ordal. Ini nanti ada orang dalam saya nih. Oh ada ya? Mungkin nanti akan yang tadi ngebocor-bocorin ngebocorin soal Jiko tadi. Shokai dan lain-lain itu. Betul. Ya? Waduh bahaya. Nanti kita undang masuk ke sini. Oke. Ketika saya udah mentok. Oke. Sekarang presenter. Nah, presenternya itu berarti ada skill-skill khusus nggak yang harus dipelajari itu? Skill khusus yang harus dipelajari ya selain skill berbicara, pastinya kalau buat on air kita kan pakai earpiece, ear monitor buat dengerin komen dari control room kan. Buat paling skill khususnya untuk awal-awal membiasakan diri untuk mendengarkan earpiece sambil ngomong, sambil dengerin komentator juga ngomong, karena itu benar-benar multitasking banget kan. Iya. Menurut aku salah satu challenge terbesar selain memang harus pintar berbicara, ya kalau buat awal-awal untuk itu sih, karena dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa dan multitasking, karena misalkan aku dengerin Bang yang ngomong tapi aku dengerin yang di sini juga. Di saat yang sama aku harus respon, tapi respon yang di sini juga dengan langsung ngomong ke kamera. Jadi itu sih. Itu ya, mungkin awal-awal ya challenge terbesarnya. Oke, dituntut untuk multitasking ya. Iya. Jadi seorang presenter. Kenapa presenter? Kenapa presenter? Oke, ini menarik karena awalnya terjebak. Terjebak? Bukan terjebak sih, maksudnya aku dari dulu nggak pernah pede ngomong di depan umum. Bahkan kalau di JKT itu dulu ada yang namanya sesi MC. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ditanya soal satu hal gitu. Nggak pernah pede ngomong, aku nggak nyaman gitu ngomong di depan orang banyak. Kalau dance dan nyanyi aku nyaman, suka. Tapi kalau ngomong enggak. Nah waktu itu akhirnya pas keluar JKT sempat ditawarin buat pertama-tama jadi host quiz. Tahu nggak yang kayak 2 juta rupiah dipotong pajak bla bla gitu. Iya. Itu built-in namanya, built-in. Jadi awal-awal dan itu susah banget walaupun baca prompter, tapi kan ngomongnya harus cepet banget. Jadi awal-awal aku tadi nggak mau ambil, cuman sama manajer aku di encourage untuk udah coba dulu, siapa tahu suka. Ya udah cobain. Wah itu syutingnya lama banget tuh. Untung taping kan, untung nggak live. Tapi ada juga yang live, untung taping. Nah abis itu kayak udah deh Kak, nggak lagi deh, takut. Karena aku nggak enak gitu loh sama kru, sama klien. Karena kan kalau gitu kita bawa brand kan, kita present brand, jadi nggak enak. Udah nggak lagi. Ternyata aku dapat lagi tawaran yang minggu depannya. Oke, ditawarin lagi. Berarti kan, berarti kemarin syutingnya lama, tapi maksudnya at least feedbacknya oke nih, berarti nggak apa-apa gitu. Iya. Ya udah lagi, terus lagi syuting kuis sering banget. Terus ditawarin jadi host gosip, hot shot di SCTV. Hot shot. Oke. Terus? Oke, ya udah host gosip. Nggak lama lalu ditawarin Olimpiade Tokyo. Iya, buat bawain Olimpiade Tokyo. Nah itu live match pertama aku bawain live pertandingan itu pertama kali di Olimpiade Tokyo. Dan itu tadi dituntut multitasking juga itu ya semuanya. Iya, itu sih di hari pertama bener-bener deg-degan banget karena apalagi belum pernah. Iya live juga, jadi kalau ada salah-salah juga ya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi untungnya lancar. Oke. Ya karena saya tanya itu lompatannya jauh banget kan dari sebelumnya JKT langsung ke dan olahraga kan, presenter olahraga. Pernah kepikiran untuk nerusin jadi penyanyi aja gitu?
nerusin jadi penyanyi kalau penyanyi profesional mungkin enggak ya. Maksudnya untuk penyanyi profesional, maksudnya nyanyi off air dan lain-lain gitu sih enggak. Aku nyanyi sekarang for fun aja, cover di YouTube masih jalan, kayak kemarin baru banget collab cover live cover gitu masih. Tapi untuk penyanyi profesional gitu enggak sih. Kenapa? Karena mungkin aku tahu kapasitas suara aku aja ya, jadi ya nyanyi for fun aja. Kita udah pernah denger ya, bagus ya? Pernah. Bantu. Tolong dong bantuannya dong. Iya. Emang suka ngejebak ini. Tapi pernah coba-coba nulis lagu sempet, kah? Enggak. Kalau nyanyi off air setelah JKT waktu itu memang sempet. Lumayan sering waktu itu. Cuman apa ya, aku sendiri bukan nggak pede juga sih. Ya lebih memilih yang lain sih, nyanyi buat senang-senang aja, buat cover seru-seruan di YouTube gitu. Okay. Terlebih mungkin cuannya lebih gede di presenter kali ya. Ya di mana ada cuan di situ kita masuk ya. Sepakat. Apalagi kalau olahraga kan, maksudnya ya kalau dari ex-JKT aja yang masuk olahraga mungkin siap dikit banget kan. Jadi ya kita ke lahan yang lebih sedikit orangnya lah. Iya, yang penting cuan. Yang penting cuan, kita Sepakat. kan sobat cuan. Betul. AdSense. Iklan jangan di skip. Jangan di skip guys iklan tuh. Kalau ngomongin soal lagu, tadi kan kita udah nyinggung lagu. Di JKT48 Gen 2, lagunya itu apa yang favoritnya Noella nih? Aduh banyak banget lagi lagu JKT. Sonichi ya, salah satunya Sonichi itu lagu wajib karena tentang perjuangan gitu. Perjuangan, oke. Sonichi itu yang kayak gimana? Yang aku berdiri di atas panggung yang selalu ku dambakan di tengah eluan. Gitu dah pokoknya. Bagus ah. Tuh, Wota. Lagi bindeng banget suaranya. Fans JKT48. Nah, bener. Jangan Wota. Itu lagu favoritnya? Itu salah satunya. Cuman aduh banyak banget sebenarnya kalau ngomong JKT, karena lagu JKT itu banyak yang sebenarnya melodinya girang, tapi sebenarnya liriknya itu deep banget. Sedih-sedih sebenarnya, apalagi tentang kayak cinta-cintaan, patah hati gitu. Banyak. Oke. Ada tuh waktu itu yang viral tuh lagu apa? JKT48. Pesawat kertas. Fortune Cookie. Rhapsody. Fortune Cookie. Ya yang gini-gini kan. Tuh. Ordal. Ini emang bener ini Tan. Fans JKT48. Jangan. Bukan fans. Nggak boleh. Udah dikoreksi tadi. Fortune Cookie. Founder. Fortune Cookie. Iya dong. Coba Bang Yan dong. Masih. Ya. Noella nyanyi, kita yang iya. jogetnya, ayo. Yang mencinta Fortune Cookie, masa depan tidak akan seburuk itu. Hey. Itu tahu. Hafal banget. Oke. Itu viral tuh. Di TikTok ya? Di TikTok Iya. rame. Terus pas saya juga lagi jalan, itu di radio tuh sering putar tuh. Iya, Fortune gara-gara Cookie. TikTok tuh. Gara-gara TikTok ya. Sekarang kayaknya kalau lagu viral TikTok langsung bener-bener ini ya. Benar. Makanya nanti saya juga. Nah, Bang Yan mau bikin lagu mungkin? Udah ada. Nah, udah mesti di TikTok tuh bikin dance-nya. Biar dipakai dance kan. Tapi kayaknya gak cocok deh, soalnya itu lagu-lagu galau gitu. Lagu-lagu patah hati. Oh, anak senja ya? Iya. Anak senja. Oh gitu. Pantes. Jadi gak bisa dijogetin? Nggak bisa kayaknya. Mesti dibikin jedak-jeduk dulu. Iya, kayak lagunya Mahalini. Iya benar. Iya benar. AKB, JKT sama sih sebenarnya, sama-sama aja ya. Sama namanya soalnya kan sister group kan. Sister jadi memang group. adeknya. Franchise. Nah. Oke. Ton mau ikut bantuin? Ayo sini. Biar masuk. Ini orang yang tadi yang bisikin saya ini tentang dalam-dalamannya JKT48. Oke. Rumor-rumornya dia juga salah satu yang meng-create terbentuknya JKT pertama. Rumornya. Wow. Makanya kita tanya juga. Oke. Masuk Tan. Kenapa gue diundang di sini? Kan lu punya banyak segudang Uria pertanyaan. oi. Kan Ordal. Sabar. Enggak. Saya bukan Wota, Pak. Fans JKT. Iya.
Malu Pak dibilang wota Pak. Halo Noella. Boleh salaman nggak? Boleh. Boleh. Beli CD dulu ya. Dulu gua beli CD, sekarang udah nggak. Salaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 CD tuh. 2 CD. Satu. Oh 1. 10, 1. Kalau di AKB 2 CD itu. Oh iya? 5 detik. Oh, aku malah nggak tahu dia KB-nya. Oh iya. Iya bener. Oh. Beli sedus, dijual CD-nya, kupon handshake-nya diambil ke Jepang. Oh. Iya, oke. dulu gitu. Perjuangan. Jadi emang AKB mania ya. Zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah. Gimana kesannya dulu masuk di JKT itu jadi lembaran hidupnya Noella kan? Jadi Indah lembaran hidup yang salah satu yang paling berkesan justru. Iya, karena maksudnya mau gimana pun juga bisa meniti karir yang sekarang pasti kan awalnya dari JKT juga kan. Makanya aku selalu menghargai masa-masa aku di JKT48 sih. Pernah selek nggak sama Gen 1? Enggak lagi. Enggak lagi. Kalau Gen 1 yang paling jutek siapa? Paling jutek. Mungkin bukan jutek ya, dulu tuh Kamelody tuh galak banget. Kamelody, hai. Hai Mel. Kemarin ketemu ya pas di Lesti ya? Aku juga sekarang kita main tenis bareng, jadi biar aman Kamelody. Emang Melody jutek? Bukan jutek, dulu kan Kamelody tuh kayak kapten apa, jadi tuh iya, dulu leader, tuh jaga wibawa loh. Tegas. Tapi jadi dulu tuh kayak takut gitu loh. Sekarang mah enggak lah. Itu Karena ketemu terus. Tanya Melody tuh. Lagi duduk. Tapi kalau nih baru ngechat nih di grup nih. ngeliat dari mukanya Baru nggak masuk kegambar nih. ya. Ya ngeliat dari mukanya kayaknya nggak. Ya kan profiling foto profil tiap member apalagi yang ditaruh di website sama di teater kan harus cantik, lucu, baik, manis gitu loh. Yang gimana ya? Image-nya harus bagus. Jangan galak-galaknya. Nggak boleh. Ntar kayak Ibu Meg. Aduh. Lodi. Ibu Mel. Iya. Bukan. Pak. Baru kemarin tuh Pak. Bukan yang mbah-mbah itu. Udah. Mbah siapa Pak? Takut. Gua ngeri tukang bakso dateng aja sih. Jadi Noella tuh paling banyak handshake itu sampai berapa orang? Waduh, nggak pernah ngitungin berapa orang, tapi pernah sold out alhamdulillahnya. Widih. Tapi yang gua ngerti, gua kan nggak tahu nih, lu mungkin udah relate ya. Handshake itu apa? Gimana artinya? Jadi apa? ada event, idolnya aja yang jelasin ya. Idolnya aja yang jelasin nih. Jangan gua dong. Ya jadi handshake itu emang event di mana supaya para fans bisa ketemu sama member JKT48 gitu. Karena secara langsung emang face to face emang ketemu berdua salaman gitu. Sambil misalnya yang mau ngobrol apa gitu. Karena kan di luar itu memang nggak boleh kan. Emang jadi ada eventnya untuk fans bertemu dengan membernya gitu. Nah dengan handshake itu salah satunya. Tadi handshake dengan CD itu apa? Karena buat handshake mesti beli CD-nya dulu. Oh gitu? Iya. Dan ada kuponnya dalam CD. Itu kalau di JKT 10 detik Pak. Kalau di AKB udah jauh ke Jepang satu kupon cuma 5 detik. Nah ini lebih Pak. tahu nih. Dan lu tuh kalau AKB tuh ada nomor undiannya. Lu masukin kalau lu dapet ya satu kali dapet tuh yang 5 detik. Kalau lu beli 5 CD, 5 cuman yang keterima satu kupon lu berarti lu cuma dapat 5 detik. Oh gitu ya. JKT masih lebih JKT baik dia enggak, kearifan itu lokal ya 10 detik dikasih lah ya. Gitu. Ini S3 marketing juga berarti. Oh emang bener. Jadi CD-nya bisa lu kasih ke orang, lu buang, lu apa gitu. Lu koleksi gitu, lu bagiin. Jangan dibuang dong Pak. Gua Pak CD JKT, gua bagi ke tukang angkot, ke Gojek biar dia ngefans. Bener ada yang nyetel loh. Bagus, jadi kan Iya tujuannya menyebarkan dong. Semakin banyak orang yang kearifan girl band lokal, Bener. idol grup lokal. Idol group. Ntar gue digeruduk wo. Bagus, itu aman Pak. Kalau dibuang nggak aman Pak. Enggak, tapi kebanyakan Udah didekatkan dibagi-bagi. Kalau gue sih bagi-bagi karena JKT nih idol Indonesia nih. Gitu. Jadi saya sembari membantu untuk menyebar luaskan. Oh iya ya. dong. Mantap. Bagus. Iya, padahal JOT nggak bayar gue loh. Bagus. Lanjutan. Jadi yang paling aneh waktu handshake apa? Paling aneh, aduh apa Ada yang aneh ya? gak? Kayak pas salaman ditempelin Soekarno Hatta gitu, 100.000. Salam tempel ya, lebih ke salam tempel. Untungnya kalau aku sih nggak ada yang aneh-aneh, aman aja. Ya, karena kalau gue denger lu tuh nggak ada aja. drama soalnya orangnya. Iya di dalam beda ya. Tapi kalau di luar sih enggak. Aku no drama. Ya sebisa mungkin enggak lah. Sebisa mungkin kan menjaga. Kan walaupun kita udah nggak di sana, tapi kan harus menjaga nama baik grup yang ya, kita betul. pernah di sana. Ya, Jadi ya. karena pernah besar di sana. Karena pernah besar di sana. Terus emang aku suka banget sama JKT48. Maksudnya emang
suka banget sama grupnya sendiri, jadi ya enggak sih, untungnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Ya paling yang ngeselinnya cuman gaji aja kali ya. Ada apa dengan Itu sangat Enggak, logisnya sensitif gini loh. ya. Lu punya event, lu manggil artis, satu solo Ari Lasso, satu JKT48. Misalnya contoh Ari Lasso. Ari Lasso terima gaji 1 orang. JKT dibagi semua member. Yang datang satu tim kan 18 kan ya. Satu kali perform 16 orang. 16 orang. Kan kalau fullnya kan JKT, tim C, tim K, tim T jadi 48 mestinya. Ya kan dibagi banyak dong, kasihan. Padahal mereka juga make up juga, bangun subuh ya kan. Make up, ya, tapi kalau make up hairdo kan ada tim. Iya, tapi kan nunggu giliran dong. Datangnya subuh, nunggu bis dijemputin sama Mas Denny ya kan, terus ke venue ya kan. Terus sampai turun bis langsung didemaci sama fans-fans itu, "Hai Kai," gitu kan. Lu kayak tahu banget sih. Lu siapanya sih? JKT? Hanya pengamat, Pak. Hanya pengamat. Hanya pengamat. Enggak, tadi katanya lu pengamat. Ordal atau apa gitu. Enggak, itu mau gosip doang. Gosip. Bener? Hah? Bener? Bohong. Siapa yang bohong? Aldi Taher. Terus kalau ngajarin Gen 3 enak nggak? Atau paling nyebelin? Enggak sempat ngajarin Gen 3. Maksudnya maksudnya kita enggak ngajarin kan, karena kan yang ngajarin ngajarin langsung atau maksudnya kayak coach dan apa coach, sih namanya koreografer. ya. Jadi kan begitu Gen 3 masuk kan lu sebagai senpai, ya kan? Senpai itu ini, Pak. Ya, Celana dalam. bukan, Pak, bukan. Senior. Bahasa Jepangnya senior. Iya, senpai. Gimana jaga wibawa ke anak gen bawah? Gimana biasa aja. Kadang kan juga soalnya aku tuh nggak lama setelah Gen 3 masuk aku cabut. Cuman ya fine aja, nggak gimana sih. Biasa aja, maksudnya nggak yang, soalnya nggak senioritas juga kan. Jadi ya normal aja sih. Oh, berarti waktu siapa Kinal jadi kepala sekolah belum ya? Inal siapa tuh? Kinal. Kayak sempet nggak ya? Kayaknya sempat bentar deh. Sempet ya kepala Kayaknya sekolah. sempat bentar yang sempat pindah ke Gen 3. Kinal member Gen 1. Kapten dulu. Nah, iya. Kayaknya sempet deh. Lupa. Sempet ya? Kayaknya sempet. Udah reformasi strukturisasi itu. Oh enggak, kan? itu enggak. Oh enggak, udah lewat. Terus yang paling disebelin ketika high touch. Apa? High touch abis teater. Iya dong. Yang paling disebelin nggak ada, pegel aja abis joget 16 lagu mesti high touch, pegel aja sih. Disebelin mah nggak ada. Karena kan sebenarnya kalau high touch cepet kan. Maksudnya karena cuma tos gitu kan. Tos ya, coba ya. Tos gitu. Tos. Nah, lu cuma sedetik kan, gue 10 detik tadi. Bisa gue 10 detik. Ini handshake. Tapi kan itu high touch. Beda. Oh iya, high touch. Lu udah high touch, curang lu dapet high touch. Gue cuma handshake doang. Ya coba lu high touch. Tas. Nah, lu gak usah. Nggak ada nyebelin ya, cuman pegel aja karena habis teater gitu kan. High touch masih sama semua penonton kan. Nggak, pegel aja sih. Pegel. Habis joget capek masih ngos-ngosan gitu kan. Noella pernah ini nggak kalau high touch nahan tangan fans? Misalnya yang dia tuh sering banget dukung gue gitu kan, terus ditahan. Enggak, Jadi kan soalnya kan sambil jalan gitu. Enggak juga, gue ngalamin kok pas dipegang gitu kayak. Orang jadi dia happy. Dia enggak. Oh dia bukan berarti. Kok lu yang ngotot, dia enggak. Gue yang ngalamin. Si kepriwe kusut kie. Wah. Ini kayaknya mesti dibikin segmen khusus sebagai fans gitu ya. Iya, kayaknya betul. Podcastnya khusus nih dari POV fans. Betul. Lu sebenarnya apa sih? Fans kah atau apa? Fans aja. Fans aja. Gitu ngomong. Fan aja, gue gak aneh-aneh, bener, gue biasa aja dukung ya kan. Karena memang banyak fans juga yang sampai ngidolainnya tuh sampai nganggep kayak member JKT itu tidak BAB dan kentutnya wangi. Apa? Gimana? Ya mendewikan. Sampai seperti emang. Kan gini, kamu jual fotopack juga kan? Iya. Ada fotopack, ya, JKT-nya per jual season ya. atau per apalah gitu. Jadi ada fotopack dijual. Ini apa namanya? Event liputan dijual, acara TV dijual. Karena semua meliput segala macam dari hal yang member JKT itu dijual. Dan itu ada juga tuh yang namanya ngumpulin, akhirnya namanya jadi swag sampai dibikin kayak altar gitu kayak di mejanya gitu. Ada banyak. Disusun.
ini. Oh, itu malah aku nggak tahu tuh. Gue sih enggak ya. Jadi membernya aja Noel aja nggak tahu ya. Nggak tahu itu, nggak tahu. Gue curiga ini om yang kita omongin tadi. Iya sebenarnya kayaknya ya. Bukan. Jangan-jangan. Bukan. Yang paling depan. Curiga aja. Oi. Gitu kan lu dulu? Jangan-jangan punya light stick Pernah. banyak. Jangan-jangan punya light stick Oh banyak. iya ada ya kan? merah, biru, Nah, JKT kan hijau, hijau, yang neon, ya neon, kan? merah. Punya kaos juga yang tulisannya JKT48 gitu. Enggak. Oh, yang merah itu loh. Enggak, waktu itu mau beli ke teater, cuman pas di depan ketemu sama Jason, si J sama Mifumi. Oh Anthony San ya ke dalam, nggak jadi beli gua gitu loh. Terus dapet tiket handshake, gua mau apply nih Gen 1, Gen 2. Nggak jadi. Tiket Kenapa CD-nya tuh? nggak dibeli, CD-nya nggak dikirim sama Mifumi San 19 CD gua beli. Berarti banyak mengenal Ordal loh. Betul. Nama-namanya tuh nama-nama orang Betul. lama loh. Itu kayak sekarang nih segmen ini kayak jatuhnya kayak jumpa fans. Iya nggak sih? Tapi kan ngefansnya bukan sama gue. Iya sama JKT. Mungkin sama siapa ya? Coba kita tanya kali. Siapa Ton? Siapa sih? Apanya? Oh, sama Cleo. Hus! Adik gue nih fansnya Cleo dulu, sampai nge-live di Bekasi tuh ketemu Cleo salaman seneng banget. Oh, jadi Cleo tuh ketahuan dong ya. Gen 1. Nih, Cleo ini maksud Cleo gua. ini. Cleo ini maksud gua. Ya brand masuk Yuk ya. masuk yuk. Ya masuk yuk. Ada ini enggak pas Pak Tensino Sipo lagi. Nabila Coba dong. nyanyiin dong Tensino Sipo. Lu dulu unit apa sih? Junjo Shugi. Junjo Shugi ya? Junjo Coba boleh. Shugi. Ya ini obrolannya agak ini ya, agak segmented, agak internal biar ya. fans JKT juga nonton channel lu, Pak. Iya, gue nyimak. Agak nih, Bang. internal Iya. nih, karena kalau udah ke lagu-lagu teater nggak tahu pasti Iya, kan. oke. Junjo Shugi dulu. Junjo Shugi satu- Di satu Boku dulu. no Tayo itu Shishano Defense. Oh, itu season defense. Terus Tapi pernah bawain RKJ juga. RKJ Pernah Genshin ya, pernah. nice. Itu setlist, Pak. Jadi ada di play di teater tuh albumnya yang 16 lagu Setlist, setlistnya. judul setlist. Jadi lu datang lagunya nggak sama semua, tergantung seasonnya setlistnya apa gitu. Jadi yang dibawain di TV sama di teater beda. Oke. Yang di TV itu biasa single-single utama aja gitu. Yang di teater itu ekstra. Nah, Besok teater masih buka gak sih? masih tahu Masih ya? Ayo ajakin Bang Yan aja ke teater. Siapa tahu dia nanti langsung pakai ikat kepala, terus berkeringat pakai Ya lipstick. menurut testimoni yang ada sih sekali udah diajak ke sana nagih ya. Oh iya, ini ketagihan nih. Fans far. Enggak pakai KTP lama ya. Terus pernah nggak sih pas high touch ketemu fans yang ganteng terus tahannya kamu tahan gitu? Atau pas handshake kamu ngerasa kayak fluttering kayak wah ini orang ganteng yang wangi lagi. Kenapa wanginya di highlight ya? Skip. Cut. No comment. Enggak, maksudnya aduh gimana ya? Ya, maksudnya Enggak, ini personal experience aja karena gua setelah turun gunung lagi waktu itu 2000 berapa ya? 2017 apa? Sempet 16 ya teater lagi 2 kali. Berarti Dan pas apa experience tuh? gue pas RKJ ya. Oh, RKJ. Experience gue agak-agak nggak enak karena kan gue waktu itu bawa VIP ya, tamu. Nah, terus ya dia kusai nah bilang. Apa tuh? Bahasa Jepangnya mambu. Oh, Ya gitulah. Bau. Ada yang jualan bawang mungkin. 2 kali tuh sama. Kayak gitu dalam minggu yang berbeda. Nah, gua kan nggak komen apa-apa dong. Ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Karena menurut orang Jepang itu ya udah sampai extraordinary sampai dia ngomong itu kan berarti ekstrim gitu. Ya, kebetulan untung waktu itu gua agak-agak bindeng, agak-agak sinus jadi nggak terlalu. Ya. kayaknya aku juga mungkin emang aku sinus ya sepanjang itu ya. Oh iya, Iya. sinus paling panjang. Kebetulan aku emang punya sinus tadinya mamiku. Enggak, nggak masalah, nggak ada nggak masalah masalah, kok. Iya, Ini jawaban aman, Pak. aman banget politis Aman, dia. Pak. Iya.
Emang Nggak ada masalah. emang kayak julukannya dulu The Angelic Face of Noella gitu loh. Wah, ada tuh, nggak ada. Gue baca di Twitter, sumpah. Angelic face of Noel. Sumpah, gue baca sumpah. I'm flattered loh. Oh, Angelic face of wow. Noel. Kapan lagi ya enggak muji Kapan idol lagi- depan muka. Kapan lagi gue dibilang angelic face loh. Karena Masa kan sih bohong banget. zaman lu kan udah gak boleh balas Twitter kan? Nggak boleh. Nggak, Emang ada soalnya zaman yang zaman boleh. Gen 1 bales. Wow, berapa awal member banget. Gen 1 ngucapin gue ulang tahun Awal banyak. banget tapi Iya, kan. awal banget. Zaman gue udah nggak boleh. Udah Iya, nggak boleh nggak interaksi. Emang ada aturan itu? Kenapa? Ada. Nggak boleh Karena interaksi. gini, kecemburuan fans itu banyak yang umurnya beda-beda, Pak. Yang pemuda ngelihat dia balas orang pasti cemburu. Begitu dia nggak dibales, dia akan ngerasa sakit hati, akhirnya jadi backlash ke idolnya. Kasihan dikatain lah, di apa, diteror dia. Jadi segala emang macam. supaya adil aja. Supaya Maksudnya adil karena aja. kan nggak akan bisa balas semuanya kan. Jadi ya nggak balas ke semuanya gitu. Iya, nggak berarti balas nggak pernah tuh ada momen-momen ngucapin ulang tahun. Enggak boleh, Ada. nggak boleh. Dulu Gen Emang 1 nggak boleh. ada. Ya ucapin ulang tahun sama member doang. sama member. Jadi mereka chat-chatan sama member aja. Iya. Misalkan ada orang random nih datang kucuk-kucuk, Kak, saya lagi ulang tahun ucapin. Gen dong." 1 bisa, Pak. Dulu gue pernah, gue SS, gue ulang tahun diucapin siapa aja tuh. Si S, si M, si N, si wow. Apa sih? Hus. Yang rumahnya deket sini. Oh, yang rumahnya dekat sini. Siapa? Nah, udahlah. Sony Wakwau. Iya. Bacot. Lagu dance favorit JKT apa sih dulu? Lagu dan kamu? favorit. Aduh, banyak banget. Ya, Satu single, satu single, satu setlist. Oke, satu single. Single Gomene Summer. Gomenne Salah sama. iya. Kimi no Kotoga Suki Dakara. Kimi no Kotoga. Iya, itu suka dance seru. Ponytail seru banget Ponytail, dance-nya. Iya. iya. Kalau teater, unit song gue dong, itu Shisha. Iya. Pasti sama banyak banget kalau teater. Kalau sempet nonton Station Girls, Fushidara. Oh, Fushidara. Kalau Saya sempet nonton. Nonton yang AKB. Iya. Ya. Terus tahu lagu yang ini nggak sih di setlist pertama Shonichi? Dia kan ada lagu legendaris yang kalau berdua lu nyanyiin satu pasti akan keluar. Hah? Pernah lu nyanyiin nggak? Apa satu akan keluar? Ada. Keluar apa maksudnya? Keluar panggung? Out, resign, kasus, Oh. whatever. Apa? Nggak tahu. Kalau yang di nggak tahu. pajama mah apa? Temo demo paling. Iya. Emang siapa yang keluar? Nggak ada. Melody V. Akhirnya kan waktu itu ada yang dapet nih Gen 1. Akhirnya tapi dia nggak mau. Akhirnya dia yang keluar. Kok bisa gitu ya? Aku malah nggak tahu itu. Nggak tahu deh itu Nggak katanya tahu. itu cuman gosip, cuman kayak itu santero kayak franchise 48 di semua negara tuh tahu kayak gitu-gitu. Oh, nggak tahu. Asli nggak tahu kalau itu. Untung Noella sampai lama juga masih Mungkin ini. selain sinus agak budek ya. Oh iya benar. Di JK ini. Ya, kita panggil dokter aja. Halo dok apa gimana? Nggak beneran nggak tahu yang itu nggak pernah dengar loh. Dokter THT. Hati apa? Nggak pernah dengar yang itu. Telinga hati doang. Apa? Ya, tanya ya. Iya, lagu-lagunya dari tadi gua Agak roaming ya Bang Iya, Yan ya. roaming. Kayaknya dari tadi udah banyakan ini nih. Iya. Agak roaming, agak pressure ya. betul, soalnya gua dengerin tuh kopi dangdut, rungkat, kelebus, yang gitu. Rungkat. Satu deh, satu. Jujur ya? Jujur. Waktu di JKT. Pernah nggak pas selama jadi member punya pacar diem-diem di belakang manajemen? Enggak. Jujur aja. Oh enggak? Enggak. Widih. Menjaga golden rules banget. Tapi dari mukanya kayak gua nggak percaya deh tuh. Ini gua adlib, Pak. Ini gua adlib, Pak. Kasian. Nin. Oh, enggak sih. Kasian fansnya yang udah mencintai dia segitu lama gitu. Oke. Tapi sekarang punya pacar? Punya. Punya. Udah bebas ya. Iya dong. Lah iya. Si kusut ya. Kepriwe. Kan selain ke Jepang-Jepangan ke Tegal-Tegalan juga ya. Ih dia soalnya Tegal. Oh, orang Tegal. Iya, jadi ketularan Ki. Siapa Tegal? Nah kan keluar dah. Ya itu. Ya udahlah. Romansa Gitu. hidup ya. Romansa hidup. Bagus. Kalau kalau gitu Sangjitnya kapan? Sangjitnya. Waduh. Kita sama orang Chinese nggak ya pakai sangjit? Enggak ya. Sangjitnya kapan?
nanti aku obrolin dulu sih pakai Oh, yang Sanjit atau jelas enggak undang ya. Apa? Undang aja ya, undang. Kenapa? Siapa tahu ada rendang jadi soalnya saya mau makan. Oh ya baik. Oke. Kalau gitu. Pak, kalau ngantri di F4 FX, Pak, lapar. Kalau urutan di serobot susah, Pak. Mau duduk depan. Ngelihat Noelanya susah ntar. Waduh. Kan pakai bingo kan? Dulu. Sekarang nggak tahu. Nggak tahu sekarang kayak PUBG kali ya berebutan gitu. Diturunin Nggak di tahu FX sekarang tuh rebutan gimana aja. tuh. Pernah nggak ada fans yang curhat sama Noella atau nge-DM tapi konsisten? Maksudnya sekarang atau? Dulu. Oh dulu nge-DM. Nge-PM atau Ya, dia nge-mention yang Noella tuh tahu dia tuh terus Oh maksudnya gitu, notice, getol, maksudnya dengan nama yang demi sama. di-notice gitu. Ada ya? ada. Karena kan maksudnya ada yang mention daily yang emang. Jadi maksudnya at least kita familiar sama namanya. Ada. Oh. Sama kalau yang nonton teater yang kalau emang nonton sering kan jadi lama-lama kita familiar Kalau juga sama handshake kan mukanya. kenalan kan dia ngasih tahu nama kan pasti. Mostly iya. Mostly. Ada yang diinget atau lupa semua. Ada lah, kalau Ada. dulu mah rata-rata maksudnya inget at least kalau misalkan lupa banget namanya pasti tahu orangnya tahu mukanya iya. familiar gitu. Kalau nge-gift masih disensor nggak sih dulu? Dulu kan bebas nge-gift. Dulu kalau Kayak dapet nge-gift gift jam Rolex gitu atau kebetulan nggak pernah nge-gift, Pak. dapet ya. Kalau Rolex kebetulan nggak pernah dapet. Rolex. Tapi maksudnya kalau dulu seringnya dapetnya sepatu sama parfum. Sering dapet dulu. Di situ pasti kan nyelipin surat kan kayak aku cinta kamu gitu kayak. Biasanya ada fan letternya ya. Fan letternya Iya. di sensor nggak namanya? Enggak. 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 Kadang bahkan ada yang kayak ada ngasih pas foto gitu. IG-nya atau sosmednya mereka ada yang ngasih gitu terus disensor nggak? Ada yang itu, ada yang ngasih nomor telepon. Sama Santi Putri gitu disensor nggak? Enggak. Dulu kan boleh langsung soalnya kan. Dulu kan dikasih. Iya, kalau yang kebetulan pas kamu masuk lewat pintu Iya. yang merah sebelah Iya. kiri Kalau belakang sekarang tuh, sih udah nggak bisa setahu aku. Oh, nggak bisa. Karena udah di mereka itu dulu. Tapi Kayaknya ya. Dicek. Kenapa emang lu pernah disensor gitu? Kan gua nanya kalau di AKB disensor, Pak. Oh. Lu ngasih tuh, set namanya dicoret sama si staff terus dimasukin lagi lipet lagi. Oh, enggak dulu. Yang pas aku ya, ini maksudnya pengalaman aku sih enggak kelihatan. Kalau Nama, takutnya kan ada yang ngirim kayak apa namanya tuh jampi-jampi mungkin atau pelet. Agak serem ya. Omelin pesulap merah lu. Boleh gitu. Noella, di luar lagu-lagu JKT, Noella tuh seneng sama artis siapa gitu? Justin Bieber. Sampai sekarang konsisten dari SD. Kemarin sedih dong gagal datang ke sini dia. Sedih banget udah beli tiket, Udah beli tiketnya tiket. di refund. Sama Bu, Udah, sama. Belieber. Belieber. Saking Dapat lagi Pak. Mau kan lo? Belieber dulu makanya lo. gila, sampai jangankan beli tiket, beli Vespa-nya, Vespa Justin Bieber. Nggak sampai tuh. Gue beli. Beli karena nggak jadi datang, Gua ngamuk dijual. Ah iya, Iya. kenapa Iya. dijual nggak dikoleksi? Gak jadi datang dia. Ya, Makanya tadinya gua jual. mau pakai buat nonton ya, berangkat pakai itu. Ya, Tadi mau gue bawa ke backstage biar ditandatanganin. helmnya hilang. Ya, jadi sempet beli tuh Vespa-nya Justin. Sempet, bener. Gue naikin di sini, gue jonjot. Beneran Belieber, jarang-jarang loh cowok Belieber, jarang banget. Yang gue tahu ya. Jarang. Ini nih. I like to be Asik. everything you want. Hey girl. Let me talk to you. Buat intro ya, buat intro. Iya bener. buat intro bumper dulu. Iya dia Ini tapi Belieber ya. tapi rada-rada ini ya kasihan tapi ya waktu gagal ke sini kan. Iya Kena- sedih karena sakit kan. sakit, Iya gitu. karena sakit, sedih banget. Soalnya yang 10 tahun lalu nonton nggak yang dia si Cece? Di Gue nonton. Sentul. Iya. Sentul gue nggak nonton. Nonton yang dia si Cece. Pokoknya Belieber garis keras. Di Sentul gue nggak nonton. Karbitan. Bukan, Pak. Fans JKT aja ada yang dibilang karbitan. Ini fans Justin Bieber 10 karbitan. tahun yang lalu gue belum mampu beli tiket. Kok lu gak ngambil tunjangan jabatan sih? Iya. Siapa tahu beli Rubicon versi Justin Bieber gitu. Wah. Oh iya, karena lo fans Justin Bieber makanya lo gak punya pacar. No one can as perfect as Bieber kan? Nah jadi ceritanya Pak pacarnya Justin Bieber gitu ya. Iya. Temen, Ada posternya ada dulu. Emang beneran suka banget. iya temen gue juga sampai di belakang pintu dicat Justin Bieber. Jadi setiap mau berangkat kerja dicium dulu tuh. Oh, nggak sampai pintu. segitunya. Oh, nggak Sakit, gitu. Pak. Lu sakit. Enggak.
Nonton. Cuman itu antri tiketnya dulu gila banget tuh, Iya. karena belinya Tiket war. offline kan. Udah Tiket war. nggak kayak zaman sekarang Iya, online JKT semua. aja bisa online kan? Antri dulu beneran antri di IX. Kemarin dapat tiketnya itu war juga. War gila banget Kacau. seharian dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Hari pertama, hari kedua dapatnya. Pertama. Sama. Karena yang kedua tambahan kan sebenarnya. Betul. Yang hari kedua, karena yang hari pertama jatuhnya tambahan. Tambahan Iya, hari iya. pertama. Jadi hari keduanya, betul, iya. betul. Itu sempat kecewa sih gue Gak tuh. bisa parah. Tapi ya at least untung duitnya balik ya. Iya, balik di refund. Untung duitnya Benar, balik, benar, kalau benar. nggak nyesek juga. Lumayan. Bener. Ngomong apa sih nih? Bieber Pak Nah gantian. gantian roamingnya sekarang Oh, gantian. gitu. Sekarang Belieber, tadi kan fans JKT. Sekarang Belieber dulu. Terakhir dia sempat kena isu tuh. Yang mana? Selena Gomez. Selena Gomez kenapa? Iya kan? Yang kemarin ini Iya, yang baru banget. Yang baru banget ini. Iya kasihan ya kena isu mulu. Nggak Nah, kelar-kelar. Justin Bieber makan burrito begini aja rame. Lu nggak lihat? Lu nggak lihat? Dia Enggak. makan burrito kan kayak kebab kan, gini kan? Gini. Nah, itu dia makannya miring gini. Oh makannya nyamping. Nyamping kayak makan semangka ya. Iya emang agak Itu unik viral ya. loh. Enggak, bohong. Bohong apa? Buka Google. Bener Nggak bohong. pernah lu. lihat tuh yang Punya itu. kuota nggak sih? Lu ada kakak kompak lu. Punya kuota nggak sih lu? Buka. Justin Bieber makan burrito begini. Jadi viral. Oh baru tahu. Oh, aneh juga gitu. Tapi lucu sih. Tapi kalau ngomongin Justin Bieber dulu lagunya itu sempat di copy tuh. Tuh, Yang mana? Yang mana di copy sama siapa? Yang mana? yang baby. Baby Nyambung baby nih. cukuplah. Bukan. Oh, baby baby baby. Na, 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 Wah, na. aduh. Oh, itu beda ya JKT ya? Oh, itu. Indomie so well. Iya. Emang Lu sama, nyadar nggak beda itu di copy? bukannya? Iya. Dia tuh cuma dinaikin tempo doang satu. Oh oke. Yang Gue speechless sih itu pas liat. boyband gua dulu. Gua kan dulu dikasih nama Morgan. Dimension lagi. Sekalian aja gue nyanyiin tadi. Yaudah, kan Nyanyi gua dong. nyanyiin, Bang. Udah. Jangan. Enggak mau gitar, enggak mau Tapi gitar. Noella suka selain Justin Bieber suka dangdut nggak sih? Suka-suka aja. Rungkat yang lagi viral ya kan. Enggak. Tahu lagu Kereta Malam enggak? Tahu. Bisa nyanyikan. Yang Kereta Malam yang jugi-jugi kan? Jangan apa ya, Pak? Iya kan, yang jugi-jugi itu kan? Iya. Iya bener. Itu benar Itu ada. lagunya seseorang di Gen 1 kan? Siapa? Enggak tahu deh, enggak Kak tahu. Sandy. Kan Kak Sandy emang penyanyi dangdut. Iya. Udah. Udah jangan buka masa laluku. Oh, Oshinya Sandy. Bukan. Oh, bukan. Siapa Sandy Oke. tuh mantan lu? Mantan idol. Mantannya Mbak. Ini apa sih? Fokus. Makin ke sini makin ke sana. Makin kadang lu- suka gini. Lu yang narik gua buat bahas itu. Lu yang gali kubur, gue kan ngajak fokus di sini. Keren. Mantan Oshi bener kan? Berarti Enggak, Oshinya bukan. dulu. Sen- Telepon kali ya Kak Sandy gitu. Oh, kan? Enggak, Sandy enggak. Oh. Bener mantan lu berarti. Mantan Oshi. Coba nomor 15 apa nih? Iya. Ada nggak sih keputusan kebijakan dari atas waktu di JKT yang bikin kayak ngapain sih gue di sini? Gue harusnya berkarya lebih nih gitu loh. Lagi-lagi ya karena gue suka banget di sana. Hmm. Jadi enjoy. Maksudnya capek banget ya. Banget. Enjoy itu bukan berarti maksudnya Kelihatan kayak kok jadi begini. Dan kantong mata saya. ya enggak sih, maksudnya kebijakan. Ya, maksudnya ada aja pasti ya, maksudnya positif negatif, cuman Iya, karena memang kayak harusnya jalaninnya- libur suruh masuk. Oh, itu banyak, Natalan juga latihan aku mah. Ya maksudnya pas waktu itu sih kesel, maksudnya bukan kesel gimana ya, karena ya gue mau Natalan masa gue nggak libur gitu. Cuman ya resiko lah, nggak apa-apa, gimana? Resiko. entertainer Jadi ya? memang harus Profesional ya, ya. harus profesional, dan emang harus kalau gitu-gitu kan emang harus ada yang dikorbanin kan. Jadi kalau maksudnya siapapun yang nonton mau masuk ke dunia seperti itu ya memang harus banyak yang dikorbanin sih. Gue dari tadi ngeliat Noella tuh begini posisinya kayak lagi iklan Sunsilk, tau gak sih? Kebiasaan kayaknya.
Ya tapi jawabannya politis banget, Pak. Enggak kebiasaan emang pernah jadi iklan model ikan sampo. Enggak Laurier sih. ya? Lari. Laurier kan Oh Laurier iya. bukan shampoo, Bukan sampo. Laurier. Laurier lebih ke Ya udah itu. iya, heeh. Graduate sama ngundurin diri beda nggak kalau di Graduate JKT? sama ngundurin diri beda, tapi kalau ngundurin diri baik-baik saja, buktinya aku masih diundang ya. Aku kan waktu itu sebenarnya bukan graduate mengundurkan diri. Ada yang nggak baik-baik Karena saja. pas waktu itu pas aku masih dikit yang istilahnya graduate, rata-rata iya. mengundurkan diri. Jadi maksudnya aku, Tata, Hana itu semua rata-rata emang mengundurkan diri, bukan graduate. Jadi tapi selama baik-baik aja, Ada yang nggak baik-baik aja emang? ada aja lah pasti ya. Oh ada ya? Ada aja pasti. Terus bedanya kalau di teater pas mengundurkan diri sama graduate bedanya apa? Mengundurkan diri mungkin nggak ada last show-nya ya. Last show-nya nggak Last ada. show yang pakai bunga dan lain-lain itu nggak ada. Jadi ya udah berhenti gitu. Berhenti gitu aja. Terus dulu selama di JKT ditanyain PWP nggak bayar pajak gitu? Banyak PWP nggak ya? Iya nggak ya Mi? Lupa lagi. Masih kecil waktu itu. Oh iya. Belum kan tanda tangan kontraknya kan. Belum punya kali. Kan orang tua Memperkerjakan juga. anak di bawah umur. Jangan digiring ke sana, jangan. Enggak. Masih kecil belum boleh, masih minor, Iya, belum iya, boleh iya, itu iya. kontrak. Oh kontrak ya belum. Tapi pajak bayar dong. Kan kalaupun Iya, itu iya, iya. kan potong pajak kita. Sampai bagus. sekarang juga kan Percaya. potong pajak. Iya. Ada Percaya. slipnya. Bayar pajak. Bayar Ada pajak. slip potong pajak. Jebret gimana jebret? Harus bayar pajak. Tapi jangan dibuat Jebret, kenapa tuh? Waduh. Orang udah geser topik. Dia gali kubur lagi sendiri. Lu pancingan lu. Serem, Pak. Kasihan Noella ya ntar, Pak. Oke, sekarang kita ke segmen jawab cepat. Wah, oke. Oke. Siap. Jadi gua akan melemparkan satu buah kata, Mhm. Noel akan jawab respon cepatnya. Refleks aja. Iya. Jadi bukan pertanyaan nih, bukan pilih, disordered gitu bukan? Bukan. Oh ya. Satu kata disebut, apa yang terlintas di Oke. otak sebut. Oke. Apa aja gitu. Ya. Oke. Apa nih? JKT48. Seneng. Senang. Aman. Aman. Lah. Bagus sih. Gak bisa dibohongin karena emang seneng, gimana dong? Oke. Kita ke figur ya. Apa? Kita ke figur ya. Oke. Kita bikin roaming, Pak. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad super friendly. Oh, dua kata tuh. Gak Friendly. apa-apa, dua kata, tiga kata, satu Apa-apa, kalimat. Ya refleks aja. Super friendly. Humble. Satu halaman Humble. juga boleh. Oke. Panjang. SBY. Surabaya. Surabaya, tempat kelahiran. Nah. Boleh lu apa? Banteng merah. Wah. Tit gitu ya. Benteng merah. Ini maksudnya pertanyaannya? Iya kan kalau di Itali kan Matador banyak banteng Oh, benteng warna-warni merah. itu. Iya, Nah, seruduk. seruduk. Lagi. Bener kan? Benteng merah seruduk kan? Bener. Ayo, lagi. Puan. Perempuan. Maharani. Gua udah lurusin. Dia Maharani. Gue bingung. Lu ketularan lu ya. Udah dipinggirin. Gua Malah udah gali puan. sendiri. Iya, nggak mau diangkat, Pak. Maunya ke jurang. Yaudah puan. Bagus, berarti kan Iya. kita mengetahui sosok beliau. Wih. Betul, wise. Berarti kita sangat aware dengan beliau. Berarti Noella maju 2029 ya? Insya Allah sih 2024 besok justru Maju jadi apa? maju. Jadi Bener-bener anak orang nih. oke. Ya. Terakhir. Gitu. AHY. Ahai.
Bunda Korla. Karena habis ketemu Bunda Korla di Jerman. Nonton nggak? Enggak. Nah, bukan Sobat Ahai. Sobat Ahai itu Bunda Korla ya? Ya enggak juga sih, gara-gara kan habis ada vlognya habis ketemu Enggak, Bunda Korla. Ahai kan biru, dia merah soalnya. Oh, Apa aku sih, Ton? pink. Hah? Warna mobil? Oh. Oke. 5 menit lagi. Bener Bunda Korla, Masih habis bikin vlog bareng, habis datengin Bunda Korla kan. Oke. Beberapa bulan lalu. Oke. Just info. Siap. Terima kasih Noella udah hadir di Bang Yan TV Terima di kasih podcast. banyak. Terakhir, Ya. coba dong tutup podcastnya pakai gaya presenter. Wah. Jika vokal apa presenter? Presenter. Presenter, oke. Kuis malam. Enggak dong, enggak. Pakai gaya presenter. Presenter. Closing Presenter biasa, quiz closing malam. kalau biasa lagi siaran aja ya. Gayanya Jeremy Teti. Gimana dulu Jeremy Teti ya? Hai 98,7 GMM, balik lagi ke podcast bersama Bang Yan. Di sini ada Bang Anton dan Noella. Selamat Wah. malam kayak gitu loh misalnya. Bukan, Jeremy Teti enggak gitu. Itu mah Itu lebih ke gua. penyiar radio ya. Itu radio, Iya. Silakan. Gara-gara Jeremy Teti gue jadi Saudara-saudara. Iya, yang dijadiin musik itu ya. SCTV. Aduh, ya bisa yuk. Apa ini panggilannya ada nggak buat Bang Yan TV? Ada panggilan untuk para Bang Yan penonton? viewers. Oh, Bang Yan viewers. Masyarakat 62. Masyarakat 62 Kono- beneran. Kemarin katanya pas sama gua Konoha. Oh banyak Oh iya, panggilannya. oke. Jadi Masyarakat apa? 62. Masyarakat 62. Oke, Masyarakat 62, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Noella Sisterina sampai belibet gue. Ulang. Ulang. Prompternya mana prompter? Oh, fun fact, kalau bawain sport nggak pakai prompter. Oh, gitu? Nyari materi sendiri. Waduh. Fun fact, nggak ada prompter. Jadi harus belajar. Bagus. Oke, close. Apa tadi Masyarakat 62 ya? Ya. Oke, Masyarakat 62, obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Noella Sisterina mewakili Bang Yan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Nice.